Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neftra Kolbi dengan NIM 05511476, program studi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mengenai kesimpulan materi yang telah saya pelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Pada pertemuan pertama, saya mempelajari konsep dasar teknologi pendidikan. Materi ini menjelaskan bahwa teknologi pendidikan bukan sekedar penggunaan alat atau media pembelajaran, melainkan suatu proses yang sistematis untuk membantu memecahkan masalah belajar. Selain itu, dipelajari juga perkembangan definisi teknologi pendidikan dari masa ke masa yang menunjukkan bahwa bidang ini terus berkembang mengikuti kebutuhan pendidikan dan kemajuan teknologi. Pada pertemuan kedua, materi berfokus pada teori pendidikan jarak jauh. Materi ini menjelaskan pengertian, karakteristik, serta alasan mengapa sistem pendidikan jarak jauh dikembangkan. Selain itu, dibahas pula berbagai faktor yang mendukung keberhasilan PJJ serta hambatan yang sering dihadapi, seperti keterbatasan teknologi, interaksi, dan akses internet. Pada pertemuan ketiga, saya mempelajari berbagai bentuk penerapan pendidikan jarak jauh yang berkembang saat ini. Materi ini membahas pembelajaran berbasis internet seperti online learning, e-learning, virtual learning, blended learning, dan mobile learning. Dari materi ini dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi telah menghadirkan banyak alternatif pembelajaran yang lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja. Pada pertemuan keempat, materi menjelaskan fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan berperan dalam merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Materi ini juga menegaskan pentingnya penggunaan bahan ajar, media pembelajaran, dan manajemen pembelajaran yang baik, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Pada pertemuan kelima, saya mempelajari bagaimana teknologi pendidikan diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, serta menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan efisien. Materi ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan menjadi salah satu solusi penting dalam pemerataan layanan pendidikan. Pada pertemuan ke-6, materi membahas bahan pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh. Saya mempelajari bahwa bahan ajar PJJ harus dirancang agar mampu membimbing peserta didik belajar secara mandiri. Selain itu, bahan ajar juga harus memiliki karakteristik tertentu seperti mudah dipahami, lengkap, fleksibel, dan mampu memberikan umpan balik kepada peserta didik. Pada pertemuan ke-7, materi membahas manajemen pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh. Materi ini menjelaskan pentingnya pengelolaan sistem pembelajaran, organisasi penyelenggara, serta pengelolaan sumber daya agar program pendidikan jarak jauh dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan PJJ tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada manajemen yang baik. Berdasarkan materi yang telah dipelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan bahan ajar yang berkualitas, serta pengelolaan pembelajaran yang baik, proses belajar dapat berlangsung lebih fleksibel, efektif, dan dapat menjangkau peserta didik secara lebih luas. Baiklah, demikian video pembelajaran sekaligus rangkuman materi pertemuan 1 hingga 7 mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh yang dapat saya sampaikan pada tugas 3 ini. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep, perkembangan, dan penerapan teknologi pendidikan dalam sistem pendidikan jarak jauh. Apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.